Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini masih tentang masalah alergi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita orang tua punya bakat alergi dan kita ingin mencegah putra-putri kita atau bayi kita tercegah dari alergi. Nah, ini sangat penting sekali bagi mungkin Bapak Ibu yang punya bakat alergi, misalnya alergi makanan atau gejala asma atau gejala rinitis atau bersin-bersin di pagi hari. Nah, kita kan tentu tidak ingin bayi kita akan mengalami hal yang sama. Tentu paling bagus adalah pencegahan sejak dini. Nah, ini merupakan materi kita kali ini. Nah, seperti biasa Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai penjelasannya, saya ingin tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu nih yang mungkin saja terus rajin menonton materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada saudara, ada sahabat, ada teman yang membutuhkan informasi ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita punya bakat alergi, tentu kita tidak ingin putra-putri kita juga mengalami hal yang sama. Maka pencegahan yang sejak dini merupakan hal yang utama kita lakukan. Pencegahan sejak dini ini bukan berarti setelah bayinya lahir, tetapi yang paling bagus adalah sejak ibu hamil. Pada saat ibu hamil, apa yang mesti kita perhatikan? Ternyata pada saat ibu hamil kita bisa melakukan yang namanya pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan janin dari terpapar dari paparan alergen yang dimana belum muncul gejalanya. Apa saja yang bisa ibu lakukan ketika ibu hamil untuk mencegah anaknya nanti alergi? Yang pertama adalah makan makanan yang sehat, terutama yang mengandung antioksidan, yaitu sayur dan buah-buahan khususnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindari paparan asap rokok. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu perhatikan supaya janin yang dikandung seorang ibu itu tidak menjadi alergi. Dan yang ketiga, ada banyak penelitian yang mengatakan pemberian yang namanya probiotik pada trimester ketiga atau trimester akhir ini sangat banyak membantu nanti bayi atau janin tersebut itu tidak alergi. Probiotik ini diberikan bisa dalam kemasan saset atau untuk informasi probiotik yang paling bagus bisa konsultasikan ke dokter ya. Ini sangat penting sekali diberikan jangka panjang, minimal itu sejak trimester terakhir ya, yaitu usia 7 bulan sampai dengan melahirkan. Ini sangat penting ibu konsumsi yang gunanya adalah untuk mencegah bayi nanti lahirnya alergi. Bagaimana setelah bayinya lahir? Tentu ketika bayinya lahir, kita lihat bayi ini kan belum terjadi yang namanya gejala alergi. Nah, ini merupakan saat yang paling bagus untuk mencegah anaknya alergi. Bagaimana caranya? Kalau paling bagus sebenarnya adalah pemberian nutrisi yang namanya ASI ya, pemberian ASI eksklusif. Ibunya mungkin saja itu coba menghindari makanan-makanan atau minuman yang sering sekali mengakibatkan alergi pada bayi, yaitu susu formula ya. Jadi ini bisa ibu coba untuk menghindari susu ibu menyusui dan segala macam yang ada susunya. Ini salah satu juga untuk mencegah bayi kita alergi. Bagaimana jika memang bayi-bayi yang tidak seberuntung bayi ASI ya, jadi dia diberikan susu formula, maka pemberian susu formula ini juga bukan susu formula biasa atau yang standar, tapi diberikan yang hipoalergenik. Nah, tujuannya bukan mengobati alergi, tapi mencegah bayinya alergi. Nah, jadi jelas ya, pencegahan yang paling bagus adalah sejak hamil dan juga sejak bayi lahir. Nah, kalau sejak hamil tadi ya, antioksidan dari sumber makanan, hindari paparan asap rokok, dan yang ketiga adalah pemberian yang namanya probiotik. Pada saat lahir itu yang paling bagus sebenarnya adalah proses kelahiran spontan, bukan dengan sesar. Kenapa yang spontan? Karena ketika bayi lahir spontan, maka dia terpapar oleh bakteri-bakteri baik yang ada di jalan lahir. Nah, setelah bayinya lahir, maka dia akan IMD, akan mendapatkan yang namanya juga probiotik atau kuman-kuman baik yang ada dalam kulit si ibu. Dan tentu dia akan mendapatkan ASI. Dalam ASI juga ada yang namanya kuman baik, lactobacillus, dan juga probiotik dan juga prebiotik yang lain. Dan jika bayinya tidak beruntung mendapatkan ASI eksklusif, maka diberikan formula, yaitu formula hipo
alergenik. Dan jangan lupa, ibu boleh memilih apakah menghindari paparan makanan atau minuman yang sering mengakibatkan bayi alergi, yaitu susu. Ya, jadi susu menyusui itu mungkin perlu dihindari. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana cara mencegah bayi kita itu alergi sejak dini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.